Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat roti juga. Masih ingat kan ya, roti yang menggunakan whipping cream yang kemarin saya share. Nah, hari ini saya juga akan buat basic rotinya sama, roti whipping cream, tapi pakai filling Indomie. Makanya jadinya roti Indomie. Rasanya unik banget dan sudah mulai banyak loh dijual di bakery-bakery terkenal. Nah, tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu pertanyaan yang kemarin sudah ada ya. Sebentar saya baca dulu. Mohon maaf kalau belum terjawab dengan tulisan, tapi mumpung saya sempat nih ya. Ada pertanyaan tentang roti whipping cream. Kalau tidak ada whipping cream bisa diganti dengan yang lainnya. Nah, kalau tidak ada whipping cream sebaiknya beli dulu aja gitu ya. Tapi kalau misalkan mau diganti, bisa diganti dengan susu UHT misalnya, tapi dengan tingkat kelembutan yang berbeda. Karena kandungan lemak pada whipping cream dengan susu itu beda ya. Oke, tapi rotinya bakal tetap jadi. Kemudian yang pertanyaan lainnya adalah apakah bisa digunakan whipping cream bubuk? Bisa ya Ibu ya, bisa dipakai whipping cream bubuk, tinggal dicairkan saja dengan air es, mengikuti resep yang ada di kemasan whipping cream bubuknya gitu. Nanti sejumlah yang diperlukan itu yang digunakan. Oke ya. Baik, kalau gitu saya akan lanjut dengan membacakan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat roti Indomie. Bahan yang akan kita gunakan ini saya bagi menjadi bahan ABCD. Bahan A-nya adalah bahan A digunakan 500 gram tepung terigu protein tinggi dan 10 gram ragi instan. Bahan B-nya 20 gram susu bubuk full cream, 100 gram gula pasir, dan 2,5 gram bread improver. Untuk bahan C-nya digunakan kuning telur 2 butir dan putihnya 1 aja. Jadi 2 butir telur dibuang putihnya 1 ya. Kemudian 130 gram whipping cream cair dan 140 gram air es. Bahan D digunakan 100 gram butter dan 10 gram garam. Untuk isinya saya gunakan Indomie, ini pilih yang jumbo ya, jadi ukurannya besar. Nih, pakai Indomie goreng, rasa ayam panggang. Sekarang kita campurkan semua bahan kering. Ini tepung terigu protein tinggi. Lalu ada gula pasir. Kemudian ada susu bubuk full cream. Lalu ada ragi instan. Kemudian ada bread improver. Lalu kita aduk rata. Semua bahan kering. Nah, buat kerung di tengahnya ya, seperti ini. Untuk kita taruh, ini campuran kuning dan putih telur ya. Kemudian juga whipping cream. Lalu kita beri juga air es. Kita pasang hooknya. Lalu diuleni sampai menggumpal. Nah, ini kalau sudah menggumpal, kita hentikan dulu ya. Itu kelihatan. Lalu kita tambahkan bahan lemak atau ini saya gunakan full butter. Kemudian kita tambahkan garamnya juga.
Kita lanjutkan menguleni sampai kalis dan elastis ya. Nah, kalau sudah lemak masuk, itu kecepatan mixer boleh ditambah ya. Kalau yang nguleni pakai tangan, itu setelah diuyel-uyel terus gitu, lalu dibanting-banting ya. Kalau di mixer tuh tambah kecepatannya. Nah, ini sudah terlihat kalis ya, nyatu kayak gini dan permukaannya lembut banget. Ini kalau ditipiskan kayak gini, saya ambil aja dulu ya adonan kalisnya. Kalau kita tipiskan tuh dia bisa tipis banget tanpa robek ya. Tuh ya, ini tandanya dia sudah kalis tuh seperti ini. Dia tipis banget tapi nggak robek. Salah satu tanda sih kalau misalnya suatu kali, misalnya lo kok nggak tipis-tipis, adalah cara lihatnya lagi, kalau dibulatkan dia bisa halus kayak gini nih. Tuh, kalau nggak kalis dia nggak akan bisa halus seperti ini. Ini bisa kita taruh juga di baskom kayak gini. Terus kita tutupi untuk fermentasi pertama ya, diamkan sekitar 15 menit. Setelah 15 menit dia udah sedikit relax adonannya ya. Nih kita sekarang timbang potong ya. Saya akan timbangnya tuh 50 gram. Ini kita kempeskan lagi ya. Ukurannya kembali ke semula. Timbang. gram. 50 gram aja karena nanti masih ditambah mie jadi agak mengenyangkan. Proses rounding ya, kalian pasti udah mulai pada pinter kan membulatkan. Ini juga sama ya, setelah rounding kita tutupi, diamkan selama 15 menit. Ini sih nyalakan apinya dulu, biarkan sampai mendidih. Indominya sebentar lagi akan saya buka, kita pisahkan mie dan bumbunya ya. Nah, ini yang jumbo jadi gede banget, isinya banyak. Oh, kenyang. Lalu bumbunya nanti kita pisahin, taruh di piring. Kita tunggu sampai dia agak lunak ya. Siapkan bumbu-bumbunya, nih bumbu keringnya, seasoning ya. Oh, ini kayaknya ternyata ada pelengkap ini bisa ikut direbus nih. Sayuran kering sama kayak ada protein kering. Oke. Terus bumbu minyaknya kita siapin juga ya. Ini dimanapun berada kita selalu kangen ya sama Indomie. Ini makanan para dewa kos-kosan nih. Kita dulu juga gitu. Nah sekarang ini kayaknya kalau anak kos nggak rela buang kuahnya deh.
Nih cari gampang, saya saring aja di sini. Ini double portion ya yang jumbo nih. Terus kita taruh di bumbunya. Tinggal diaduk rata. Ini kita sisihkan untuk nanti dijadikan bahan fillingnya roti. Teman-teman sabar ya. Ini kayaknya nggak pakai roti juga udah enak soalnya. Ini kita buka dan sekarang kita akan bentuk ya. Kita ambil satu, terus di agak segitiga gitu boleh ya. Terus kita bilas. Di sini dipanjangin gitu ya. Lalu kita balik. Kita bentuk mirip seperti croissant ya. Jadi sebelah sini lebih lebar dibandingkan yang depannya ya, depannya lancip. Lalu kita roll. Nih kalau perlu ini ditarik lagi. Nah kalau sudah kita tutupi, diamkan sampai mengembang 2 kali lipat ya, sampai lembut gitu. Kira-kira butuh waktu 1 sampai 2 jam.